Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, Ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan betul-betul terwujud nilai-nilai kesyukuran itu di dalam kehidupan kita di setiap harinya. Karena ada satu ungkapan yang sering kami sampaikan menukil dari pandangan seorang dai asal Amerika, yakni Dr. Numan Ali Khan, di mana beliau mengatakan, if we were truly people of Alhamdulillah, we wouldn't find the time, energy, or motivation to complain. Kalau kita betul-betul menjadi orang-orang yang menginternalisasi, menghidupkan Alhamdulillah di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menemukan waktu, tenaga, ataupun energi, ataupun motivasi kita untuk komplain terhadap apapun yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Sayangnya, kalau kita boleh jujur, kebanyakan kita hari ini hidupnya dipenuhi kesyukuran atau dipenuhi komplain, Bapak Ibu. Kenapa kita katakan demikian? Karena kondisi yang hari ini kita hadapi bukan tidak mungkin semakin hari menjadi semakin berat tantangan kehidupan kita. Walaupun suka atau tidak, yang namanya hidup pasti kita punya yang namanya masalah. Termasuk yang hari ini hadir di dalam masjid maupun yang di dalam ruang Zoom, kira-kira kita hidup ini punya masalah nggak Bapak Ibu? Sedikit apa banyak? Jangan sampai kita jadi orang-orang yang bermasalah karena hobinya cari masalah, apalagi jadi biang masalah. Tapi yang namanya kita hidup, kurikulum masalahnya udah jelas. Di antara yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah, ini sering diingatkan kalau kita hadir di majelis takziah ataupun ketika kita berupaya untuk terus memurnikan jiwa-jiwa kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan memberikan, akan menguji di antara kalian itu dengan sedikit rasa takut, al-khauf. Dan ternyata kita sudah membahas di bulan yang lalu, ketakutan inilah yang diantaranya menghadirkan kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Orang yang takut akan sesuatu, maka bukan nggak mungkin
Di antaranya itu dia akan memiliki rasa khawatir, takut menghadapi masa pensiun misalkan. Maka dia akan ada kekhawatiran, takut harga BBM naik, maka muncul kekhawatiran, takut ketika anaknya disekolahkan di lembaga yang hari ini bahasanya lagi banyak disorot banyak pihak, maka muncul khawatir. Tapi ternyata kita sudah membahas khawatir itu adalah sesuatu yang jangan sampai kita miliki dan kadarnya berlebih. Karena semata-mata titipkanlah kekhawatiran itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin bahwa kalaupun ada ketakutan-ketakutan, apalagi itu sesuatu yang berada di luar jangkauan kita, titipkan segala ketakutan, kekhawatiran kita itu hanya kepada Allah. Bahkan bukan hanya itu, wal ju' ini lapar, kelaparan. Tapi hari ini ternyata yang lebih bahaya dari sekedar lapar perut adalah lapar syahwat. Syahwat kekuasaan, syahwat kedudukan, syahwat pangkat dan jabatan, dan lain sebagainya. Maka ini pun juga menjadi ujian yang Allah berikan kepada kita. Walaupun banyak di antara kita yang ngakunya pengen, kalau ditanya pilihannya mau masuk surga atau neraka di akhirat, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Tapi masalahnya kita mau jalanin nggak jalan ke surga? Karena disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Huffatil jannati bil makari, wa huffatin nari bisyahawat." Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan ke surga itu dipenuhi dengan segala yang tidak menyenangkan. Tapi sebaliknya jalan ke neraka itu ya dipenuhi dengan hal-hal yang bahasanya tanda kutip menyenangkan dalam urusan dunia. Maka hari ini kalau kita lihat, ya alhamdulillah, kalau jamaah yang hari ini hadir ini insya Allah adalah hamba Allah yang dipilih, hamba Allah yang terpilih. Karena undangannya sama sampainya, peluangnya sama, tapi ketika sampai di ruangan masjid, maka ini adalah sesuatu yang berbeda. Maka walju, hari ini banyak orang yang lapar, punya mobil satu masih kurang, punya mobil 10 bahkan masih kurang, punya mobil satu ruangan masih kurang gitu ya. Maka mohon maaf, yang seperti ini bisa jadi adalah lapar. Padahal kalau punya mobil lebih dari 10, apakah kemudian tangan satu di Lamborghini, tangan satu di Ferrari, kaki satu ada di Mustang, kan enggak ya Bapak Ibu. Maka ini sesuatu yang kalau kita kembalikan, Rasulullah itu bukan nggak bisa kayak gitu. Tapi sekalinya Rasulullah bisa, maka beliau gunakan itu di antaranya untuk berkurban. Maka pernah dalam satu musim, Rasulullah itu kurban 100 ekor unta. Nah, satu ekor unta kalau konversinya 50 juta, maka sekali kurban Rasulullah itu 5 M. Alhamdulillah kita baru kemarin melaksanakan Idul Adha, dan insya Allah mudah-mudahan kita memberikan kurban yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, dan kekurangan-kekurangan, ya kekurangan dari apa? Jadi tadi sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa lapar, kekurangan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan diri. Ya, apa yang kita sebut dengan kondisi sakit itu bagian dari wal anfus. Wasamarat, dan buah-buahan, maksudnya apa? Simbol kesejahteraan. Tapi kemudian Allah ingetin di ujungnya itu wabasyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan kalau bicara tentang keumuman daripada ujian ataupun masalah yang Allah hadirkan, itu bahkan bukan hanya saja manusia secara umum, bahkan orang yang beriman pun pasti akan diuji, akan diberikan tanda kutip masalah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira telah mengatakan beriman kepada Allah sementara belum datang ujian bagi kalian? Dan ini dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua mengingatkan bahwa orang beriman pun pasti akan diuji. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat ujian itu tentunya adalah kita lewati dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kita ketika mendapatkan soal ujian, peluangnya sama, soalnya sama,
tapi jawabannya beda-beda, betul nggak? Dan di antara kualitas jawaban itu, ada yang kemudian meraih nilai terbaik, tapi juga ada yang mengalami kegagalan. Dan hari ini anak-anak kita yang sedang berjuang masuk kepada lembaga pendidikan tingkat SMP ataupun SMA, lagi ramai masalah zonasi. Karena di situ ternyata ada celah hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh para pendidik. Tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini memang tabiatnya dunia. Darul ibtila, negerinya ujian. Karena kalau kita cuma pengen dapat balasan ya nanti kalau udah tinggal di akhirat. Makanya akhirat disebut darul jaza, negerinya balasan. Apa yang kita lakukan di dunia, maka itu pula yang akan kita tuai pada saat kita berada di dalam kehidupan akhirat. Dan mudah-mudahan yang hadir hari ini menjadi bagian di antara hamba Allah yang beruntung mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka selain saya menanyakan kabar, saya juga pengen nanyain kabar hati Bapak Ibu. Bagaimana kabar hati Bapak Ibu pagi hari ini? Lagi sehat-sehat aja? Atau sedang nggak sehat? Atau lagi kondisi yang lainnya? Kenapa? Karena urusan hati ini bukan urusan sepele Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan penampilan kalian, termasuk wa amwalikum, harta kalian. Kita punya banyak harta, kita punya tinggi pangkat jabatan, paras dan wajah kita rupawan, maka itu tidak serta-merta menjadi sorotan dari Allah SWT. Tapi kemudian Nabi SAW menyebutkan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan akan tetapi Allah akan melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Maka hati adalah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Saat hati kita itu kemudian ternyata menjadi kepantasan hadirnya pandangan Allah di dalam hidup kita, maka insya Allah apapun keadaannya, Allah akan membimbing diri-diri kita. Ini senada dengan yang difirmankan Allah dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Tapi sekali lagi insya Allah, kalau jamaah Al-Aqsa ini yang hadir rata-rata para penghafal Quran ya. Ya, karena kelihatan ngajinya nggak pada memegang Quran, insya Allah sudah hafal 30 juz di luar kepala ya. Jadi kalau dibilang At-Taghabun ayat 11, insya Allah sudah hafal ya. Karena di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Apapun musibah yang terjadi atas diri kalian ataupun di sekitaran kalian, itu tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang kemudian mereka beriman kepada Allah, maka Allah akan membimbing hatinya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Allah itu memberikan dunia kepada siapapun yang dicintainya ataupun tidak dicintainya. Tapi iman itu hanya akan diberikan kepada siapa yang Allah cintai saja. Dan dudukan iman itu dimulai dari apa? At-tasdiqu biqalbi. Ada keteguhan di dalam hati. Makanya balik lagi urusan hati ini yang nanti akan terrefleksikan wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Ya disampaikan dengan kata-kata dan kemudian dipraktekkan dengan perbuatan. Dan ternyata urusan hati ini ketika kita abai, ketika kita nggak peduli Bapak Ibu, maka hari ini ada dua kondisi jiwa yang banyak terjangkit pada diri kita dan orang-orang yang kita kenal atau mungkin bahkan kita cintai di sekeliling kita. Apa dua kondisi jiwa yang terjadi hari ini? Yang pertama adalah putus asa. Hari ini banyak orang yang lagi mengalami kondisi putus asa. Kemarin kita singgung ada seorang pekerja di sebuah minimarket karena suaminya flexing naik motor sport yang dia banggakan di medsos.
Akhirnya dia mengajukan pinjaman online. Tapi begitu setelah dia dapat, kemudian dia bahasanya show off di hadapan medsos, akhirnya jatuh tempo. Ternyata begitu sudah jatuh tempo, dia nggak mampu untuk mengembalikan pinjaman online itu. Ujungnya apa? Bunuh diri, Bapak. Bahkan membuat pesan dulu di media sosial. Dan ini adalah fenomena gunung es atau piramida terbalik, di mana yang kelihatan sedikit di permukaan, tapi sesungguhnya yang seperti ini bukan nggak mungkin banyak di sekeliling kita, Bapak Ibu. Dari level putus asa yang paling sederhana sampai yang paling akut. Tapi yang paling membahayakan dari sekian putus asa itu adalah ketika dia kemudian tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunan kepada hamba-hambanya selama hambanya itu meminta kepadanya. Karena kadang-kadang ada di antara kita itu yang merasa putus asa, sudah melakukan perbuatan nggak baik gitu ya. Akhirnya kemudian dia tetap terus berada ketidakbaikan itu lantaran apa? Mungkin Allah nggak akan maafin saya gitu. Makanya pernah di majelisnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ada seorang jamaah yang bertanya kepada beliau, ya Syekh, apakah saya tidak malu kepada Allah kalau kemudian bahasanya itu setelah bermaksiat kemudian saya taubat, setelah taubat buat dosa lagi, kemudian saya taubat lagi. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah tersenyum. Ya. Tahukah kalian bahwa di antara maksud syaitan ataupun iblis terhadap manusia itu apa? Salah satunya adalah bagaimana menghadirkan putus asa di dalam kehidupan manusia. Supaya apa? Supaya manusia tadi, wah berpikir saya ini udah terlalu jauh, nggak mungkin Allah ampunin. Saya udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Nah, ini adalah merupakan di antara perkakasnya iblis dan syaitan di dalam rangka menggoda manusia. Dan penangkalnya Allah sudah jelaskan di dalam Quran Al-Karim, yaitu apa? Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Maka ini penangkalnya Bapak Ibu. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka. Ini Masya Allah. Allah nggak manggil wahai pemabok, wahai koruptor, wahai pezina, wahai pencuri. Allah nggak manggil gitu Bapak Ibu. Tapi Allah manggilnya wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri. Apa yang kemudian Allah ingin sampaikan kepada mereka? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan termasuk ya dosa-dosa besar kita, dosa-dosa syirik kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kemarin saya sempat lihat di sebuah medsos itu seorang pelayan di sebuah rumah ibadah umat yang lain selama 15 tahun di Afrika Selatan. Dengan izin Allah dapat hidayah berangkat ke tanah suci, Masya Allah. Dan beliau merasakan keindahan yang dia tidak dapatkan di dalam ajaran sebelumnya. Hari ini Masya Allah, banyak di antara kita itu yang bahasanya itu bahkan, jangan bicara ke tanah suci deh. Jangankan ke tanah suci, ke tanah abang aja saya masih suka susah ya. Nah itu orang kalau sudah putus asa itu, bahkan ngelihat segala sesuatunya itu nggak mungkin. Padahal episode nggak mungkin itu adalah episodenya manusia. Kalau bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah bilang jadi, maka jadi Bapak Ibu.
Nah inilah yang perlu kita hadirkan. Karena apa? Sesungguhnya Allah dialah Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang-orang yang mengalami kondisi putus asa. Dan setali tiga uang, ya bukan hanya dua uang. Yaitu apa? Selain putus asa, ada juga kondisi jiwa yang melemahkan di tengah kita, yaitu putus rasa. Ya, putus rasa. Kalau putus rasa itu kayak sederhananya gini. Dia sholat tapi nggak merasakan sholat. Ya, dia zikir tapi tidak hadir rasa di dalam zikirnya. Dia kerja nggak punya rasa di dalam kerjanya. Dia hidup bahkan nggak ada rasa. Dan ini ternyata kalau kita lihat ini dibahas oleh ya salah seorang penulis di luar negeri. Judulnya itu bukunya adalah Lost Connection. Bahwa hari ini bukan nggak mungkin banyak di antara kita yang lagi menghadapi kondisi keterputusan, ketidaksambungan, baik di wilayah psikososial ataupun biological. Di mana kemudian di antaranya adalah ketika terputus rasa dari purposeful work and disconnecting from meaningful values. Ada orang yang hari ini hidupnya itu nggak punya tujuan, bahkan nggak punya makna ketika melakukan sesuatu. Ada nggak Bapak Ibu yang kayak gitu? Dan ini saya sering-sering ngulang ungkapan Buya Hamka. Kalau hidup hanya sebatas hidup, maka kerak di hutan juga hidup, Bapak. Ya, kalau kerja sebatas kerja, maka kerbau di sawah juga kerja. Nah, ini maksudnya apa? Jangan sampai kita kayak mereka kalau bahasa kita sederhananya. Kita hidup cuma jalan hidup, Pak, Bu, ngapain hidup ya? Pokoknya ngabisin waktu aja lah. Ya kan? Nggak gitu. Karena orang yang dia kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jelas purpose-nya di dalam hidup itu apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kalau gitu meaningful-nya apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang kita sederhanakan dengan sebuah slogan JFOA, just focus on Allah. Apapun yang kita lakukan Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Ini yang akan menjadikan purposeful work dan meaningful values di dalam hidup kita. Kalau sudah kita hari ini ngaji, mau ngapain Bapak Ibu? Ya sambil nunggu waktu nanti mau lari pagi ya. Boleh nggak kayak gitu? Tapi kalau kita bilang, oh ngaji ini karena saya pengen merasakan indahnya taman surganya Allah di atas muka bumi sebelum taman surganya Allah di akhirat nanti. Oh saya pengen ngaji ini karena bagi saya ngaji ini adalah merupakan sebuah nutrisi bagi hati. Untuk kemudian semakin mendekatkan saya kepada Allah. Ini yang perlu kita hadirkan Bapak Ibu. Karena hari ini ketika nggak punya rasa, mohon maaf, bahkan di wilayah yang lebih luas, disconnecting from people, disconnecting from respect, ini akan menjadi sebuah penyakit-penyakit sosial yang mengkhawatirkan. Kemarin di wilayah Tangsel ini Bapak Ibu, mohon maaf, ada orang tua yang anaknya mengalami apa istilahnya itu, speech delay. Umurnya sudah 4 tahun anak ini. Tapi orang tuanya ini terputus rasa. Anaknya mungkin karena orang-orang di sekelilingnya bilang, oh dia anaknya begitu, begini. Dia nggak sanggup menahan daripada pandangan orang lain. Maka dia memilih untuk apa? Menganiaya anak itu sampai meninggal dunia. Ini masalah serius Bapak Ibu. Maka kalau hari ini kemudian ada konferensi nanti tanggal 17 Juli, se-Asia Tenggara, orang-orang yang suka sesama jenis semua kumpul bareng. Terus kita diam aja, problem. Karena hari ini penolakan di luar negeri itu sudah luar biasa. Dari orang tua, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hari ini dengan negara yang mayoritas umat Islam, bahasanya, oh itu kan bukan urusan saya Ustaz. Nah ini disconnecting. Udah nggak nyambung lagi dengan, padahal apapun yang kita lakukan satu dengan yang lain itu akan saling berpengaruh Bapak Ibu. Ibaratnya dalam sebuah perahu. Ya Nabi menganalogikan seperti itu. Kalau penumpang yang di atas membiarkan yang di bawah itu bolongin kapal lantaran karena nggak enakan sama yang di atas ngambil air itu harus ke atas terus biarlah ngambilnya langsung dari bawah tapi tak bolongin kapalnya. Maka ketika didiamkan apa yang terjadi Bapak Ibu? Karam. Maka kita nggak pengen bahasanya apa yang sudah diperjuangkan
oleh para pahlawan kita, para founding fathers kita. Negeri ini nggak bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Gitu. Lantaran apa? Kitanya cuek, kitanya nggak peduli, lantaran kitanya cuma ngurusin. Pokoknya kita mau ngurusin diri sendiri aja Ustadz, nggak usah mikirin orang lain. Padahal Nabi menyebutkan, ukuran manusia terbaik itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia lain. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling populer. Karena justru dengan kondisi itulah, maka insya Allah akan ada respect di antara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum lagi disconnecting from natural world. Ya kita hari terputus dengan ya dunia yang alamiah. Ya sekarang ini semua muncul artificial intelligence. Ya kita nggak tahu efeknya ini sampai ke depan tuh mau bagaimana. Tapi sekarang itu kalau dulu kita mau buat skripsi, tesis, itu harus buat jungkir balik, betul nggak Bapak Ibu ya? Kalau sekarang itu pakai chat GPT, itu langsung muncul semua, tinggal kita edit-edit dikit ya kan. Bahkan kemudian bahasanya sudah ada aplikasi yang bisa menghindari anti plagiat. Ini baru bagian kecil, belum yang lain-lain. Maka hari ini challenge yang ada di dalam kehidupan kita ini makin luar biasa. Belum lagi tadi, disconnecting caused by childhood trauma. Ada keterputusan lantaran trauma masa kecil. Ya, ada orang-orang tua yang membebankan anak-anaknya itu apa yang dia tidak bisa capai. Akhirnya jadi apa? Jadi masalah. Dan di antara masalahnya, disconnecting from loss of hope for a better future. Udahlah Ustadz, nggak usah ngomongin masa depan. Kayaknya masa depan kita suram. Ya. Makanya orang yang beriman itu nggak pernah bahasanya itu apa? Putus asa dan putus rasa. Kalaupun dia sempat terjangkit, maka dia segera untuk kemudian memperbaikinya. Tapi dari sekian ini Bapak Ibu, yang paling membahayakan disconnecting itu adalah ini. Yaitu ketika seseorang itu terputus rasanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pengen bagaimana agar kita tidak terputus rasa dengan Allah. Salah satu kuncinya adalah kita bangun perubahan itu bukan cuma di level lingkungan ataupun perilaku ataupun juga keterampilan, tapi minimal di level keyakinan kita, beliefs. Maka dalam ilmu neurological level, perubahan yang terbaik itu dimulai dari beliefs. Nah, ini paling minimal. Kalau bisa levelnya di values. Akhirnya kita hidup itu punya nilai Bapak Ibu. Ya. Bahkan kalau bisa naik ke level identity. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadi wal muhajir man hajara manahallahu an. Ini identity. Rasulullah udah ngajarin kepada kita. Orang muslim itu adalah ketika muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Orang yang transformer, ya, orang-orang yang perubah, al-muhajir, orang yang hijrah adalah dia yang kemudian meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang bagi dia. Dan level yang paling tinggi di dalam perubahan itu adalah kalau kita sampai di level spiritual. Nah, inilah yang sedang kita bangun. Melalui kajian-kajian kita, khususnya di Ahad pekan ketiga ini, tema-tema inilah yang kita sajikan. Agar apa? Ya semakin hari kita terjauhi dari kondisi spiritual numbness. Apa itu spiritual numbness? Mati rasa spiritual. Karena hari ini ada orang sholat, mungkin nggak korupsi Bapak Ibu. Ya. Ada orang sholat, mungkin nggak bahasanya mengambil yang bukan haknya. Mungkin nggak orang yang sholat itu, mohon maaf, berzina. Mungkin? Kenapa kok sholatnya ternyata nggak bisa menolak itu semua? Karena tadi bisa jadi dimulai ketika sholatnya itu tidak hadir rasa di dalamnya. Padahal ukuran sholat dikatakan berhasil, salah satunya adalah ketika kita jadi orang baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka oleh karenanya kita pengen bahasanya apa? Ya, kita bisa menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd. Ini suaranya nggak keluar ya. Tapi di situ Allah ngingetin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka
menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita itu yang akan menjadi tenang. Ingat, yang ternyata obat tenang itu nggak ada yang lain lebih daripada zikrullah. Alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka bertaubat kepada Allah SWT, maka mereka itulah yang akan dapat tempat kembali yang baik. Maka Bapak Ibu, dalam kondisi seperti sekarang ini, kuncinya adalah stay connected, keep coming back. Tetaplah tersambung, bahasanya dengan apa? Dengan Allah. Dan selalu kita kembali kepada Allah. Hari ini banyak orang bicara tentang Allah, tapi nggak banyak orang yang bicara dengan Allah. Maksudnya apa? Kalau melakukan segala sesuatu, dia tahu Allah tuh gini, Allah tuh gitu. Tapi dia nggak ngomong ke Allah, dia nggak doa ke Allah, dia nggak zikir ke Allah. Dan inilah yang akhirnya membuat hidupnya semakin hari itu semakin gelisah, semakin mengkhawatirkan. Bahkan yang paling jauhnya adalah mengalami kehampaan di dalam hidup, ujungnya hidupnya nggak tenang. Maka kita mengingatkan melalui majelis yang seperti ini untuk apa? Untuk saling menguatkan dengan nasihat-nasihat yang pada akhirnya ini bisa menghadirkan ketenangan dalam hidup kita. Dan di bulan yang lalu kita sudah sampaikan hadis Nabi, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan dalam wilayah nasihat ini banyak hal yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dari perkataan para sahabat ridwanullah ajma'in, bahkan sampai kepada daripada generasi salafun salihin. Tapi kita ingin mengambil di antara cuplikan mata air hikmah yang ada di dalam referensi-referensi tersebut, sehingga kita menghadirkan sedikitnya 5 nasihat hidup yang kita pakai berbasis Al-Quran dan Al-Hadis, yang itu insya Allah mudah-mudahan akan menjadikan hidup kita tersambung rasa, tersambung asa, dan ujungnya menenteramkan dan membahagiakan. Apa 5 nasihat hidup itu yang menenteramkan? Kita sudah bahas 2 di pertemuan bulan yang lalu, masih ingat? Yang pertama apa? Don't worry. Ya, hidup ini jangan khawatir berlebihan. Titipkan segala kekhawatiran itu hanya kepada Allah. Lakukan apa yang bisa berada di dalam wilayah kendali diri kita, dan terhadap apa yang berada di wilayah kendali di luar diri kita, serahkan dan titipkan itu hanya kepada Allah. Kemarin kita belajar dari siapa? Nabi Ibrahim. Ketika membawa Bunda Hajar dan Nabi Ismail sampai ke Mekah, maka setelah itu Nabi Ibrahim titipkan kepada Allah. Karena apa? Nabi dan Rasul juga manusia, ada rasa khawatirnya. Tapi begitu khawatir itu dititipkan kepada Allah, inilah yang membuat hidup kita jauh lebih tenang dan bahagia. Betul Bapak Ibu? Yang kedua, saya nggak bahas banyak di sini, nanti kalau yang belum sempat mengikuti bulan lalu, insya Allah ada di dokumentasi Masjid Al-Aqsa, sehingga nanti bisa direview kembali. Yang kedua adalah don't hate. Hidup ini jangan dipenuhi dengan kebencian. Karena apa? Hati yang penuh kebencian, maka hidupnya itu akan dirasakan kesempitan dimanapun dia berada. Tapi kalau hati yang penuh dengan marhamah, dengan kasih sayang, maka di bumi manapun dia akan merasakan bumi Allah itu begitu lapang. Dimanapun kita berada, saudara. Gitu ya. Dan ini kuncinya apa? Belajarlah dari filosofi mata lebah dan hindari mata lalat. Hidup itu selalu lihat apa kebaikan-kebaikan Allah yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Bahasanya husnuzan ke Allah. Sekarang kalau saya tanya sama Bapak Ibu, Allah itu di dalam hidup kita selalu memberikan yang terbaik, kadang-kadang terbaik atau tidak yang terbaik Bapak Ibu? Allah selalu memberikan yang terbaik. Maka kalau Allah selalu memberikan yang terbaik, maka apakah masih ada masalah dalam hidup kita? Nah, jadi kalau kita bahasanya memiliki husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita itu nggak akan sibuk untuk dipakai membenci orang lain. Karena ternyata membenci itu apa? Butuh energi, betul nggak Bapak Ibu? Menghabiskan energi dan sumber daya.
Termasuk energi sumber daya masalah waktu. Kita mikirin orang, tapi orang yang dipikirin enggak mikirin kita. Capek enggak? Dan hidup yang tinggal hanya separuh tarikan nafas. Kalau mengutip Maulana Jalaluddin Rumi itu. Maka jangan dipakai untuk yang enggak manfaat, Bapak Ibu. Dan Nabi mengingatkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam pada diri seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, don't hate. Nah, sekarang kita akan masuk di nasihat yang ketiga. Apa itu? Yaitu give more. Berilah lebih banyak meskipun kita menerima lebih sedikit. Tidak selamanya apa yang kita lakukan itu, filosofinya, slogannya, kalau saya diminta sesuatu, saya akan tanya dulu, wani piro. Karena kalau kita selalu melakukan segala sesuatunya wani piro, buat saya berapa? Ini namanya mentalitas transaksional. Dan inilah yang dalam jangka panjang akan menghambat dia untuk menggapai kesuksesan. Karena orang kalau sudah transaksional, bukan berarti kita nggak boleh berbicara hak dan profesionalitas. Tapi harus lihat, jangan segala sesuatunya itu diukur dengan materi. Karena bisa jadi apa yang Allah berikan di luar materi jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Makanya bagi kita itu, ya ketika sudah melakukan segala sesuatu, itu jangan sibuk untuk kemudian, wah saya sudah melakukan kualitas kerja saya ini kalau di rata-rata, ini standar 20 juta di perusahaan multinasional. Tahu-tahu begitu akhir bulan, dapat salary 7,5 juta. Kira-kira gimana Bapak Ibu rasanya? Nah, kuciwa. Ada orang yang kecewa kenapa? Karena dia menyandarkan kepada amalnya. Dia menyandarkan kepada ikhtiarnya. Dan Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah mengatakan, di antara ciri orang yang menggantungkan, bersandar kepada amalnya, adalah berkurang harapnya kepada Allah ketika kenyataannya itu berbeda dengan apa yang dia harapkan. Di level orang tua, hari ini banyak orang tua yang kecewa sama anaknya. Kenapa? Pernah kami sampaikan juga kalau nggak salah di sini. Ada seorang ibu yang kemudian bahasanya datang ke meja sambil nangis. Ustadz, ini anak saya waktu saya masih kerja, apapun yang dia minta saya berikan, saya fasilitasi. Terus Bu, ya sekarang dia sudah nikah punya anak. Tapi saya sekarang sudah pensiun, pengen main nengok cucu. Itu ternyata rumahnya digembok, pagernya. Dan saya sedih Ustadz, sakit. Terus saya tanya, Ibu waktu membesarkan anak niatnya apa? Ya niat saya sederhana aja Ustadz. Kalau nanti saya sudah tua, biar dia yang ngurusin saya. Saya bilang, itulah letak kelirunya Bu. Maksudnya gimana Ustadz? Nah, saya bahasanya ngutip ungkapan Syekh Shalih Al-Utsaimin, we do not raise our children to provide us, but we raise our children to provide Allah. Kita besarkan anak kita itu bukan untuk melayani kita, Bapak Ibu. Maksudnya tadi, ya kita besarkan anak biar nanti pada saat kita udah pensiun, udah lanjut usia, biar anak kita ngurus. Enggak gitu. Bisa jadi kemungkinan besar kita akan kecewa. Akan tetapi kita besarkan anak kita itu untuk apa? To provide Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melayani Allah, beribadah kepada Allah. Karena kalau dia sudah niatnya untuk mencari ridha Allah, maka orang tuanya nggak akan ditinggalkan. Ini kelihatan sederhana Bapak Ibu. Tapi banyak yang tergelincir. Sehingga akhirnya apa? Kecewa terhadap anak, kecewa terhadap pasangan, kecewa terhadap lingkungan. Pokoknya banyakkan kecewa daripada bahagianya. Padahal untuk memberi itu nggak harus nunggu kaya. Betul nggak Bapak Ibu? Apakah kalau orang yang memberi itu harus kaya dulu? Belum tentu, bisa jadi yang kaya bahkan banyak yang bakhil. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau yang insya Allah hadir di sini sudah kaya, dermawan lagi. Kok nggak ada yang amin? Oh, kok harus dipaksa aminnya ya kan? Ustadz, apakah memberi itu harus dalam wilayah materi? Enggak. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Imam Muslim, maka Nabi ngajarin, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan dunia,
maka Allah akan membebaskannya dari satu kesulitan pada hari kiamat nanti. Kita itu pada saat di padang mahsyar, Bapak Ibu, ini kan pernah ditanya Ummul Mukminin sama Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kondisi kami gimana di padang mahsyar? Maka kata Nabi, semuanya dalam kondisi nggak berpakaian. Wah, kalau gitu nanti kita satu yang lain saling melihat ya Rasulullah. Pada saat itu bagaimana mungkin kalian akan melihat kiri dan kanan kalian? Karena semua mata tertuju kepada peradilannya Allah dan semua orang sedang melihat diri dan amalnya. Sehingga di antara mereka ada yang berpeluh keringat sampai dengan ke lehernya, ada yang berpeluh keringat sampai dengan ke dadanya, ada yang berpeluh keringat bahkan sampai kepada kakinya. Maka ini pengingatan bagi kita, Bapak Ibu, bahwa di hari di mana kita akan dihisap itu bukan nggak mungkin kita berada dalam banyak kesulitan. Dan kalau kita sadar bahwa di antara yang bisa memudahkan kesulitan kita pada saat di akhirat nanti adalah bebaskan kesulitan saudara kita yang ada di dunia. Bahkan ini kalau kita sederhanakan, ini menjadi jalan cepat. Hajat-hajat kita dan masalah kita itu teratasi, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat di ujung dari hadis ini. Yang kedua, wa may yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan pada orang yang berada di dalam kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya membebaskan kesulitan, tapi memudahkan. Memudahkan. Misalkan ada di antara sekeliling kita, kita tahu terjebak dengan bahasanya rentenir atau pinjaman online. Maka ketika dia datang ke masjid, nah kita mudahkan. Caranya gimana? Kita buat akad, kita bangun produktivitasnya, ya kita modalin agar dia bisa berusaha dan mandiri. Itu kan bagian dari memudahkan. Ya, termasuk kalau kita hari ini, insya Allah, sebentar lagi kita bulan Muharram, di antaranya momentumnya adalah, walaupun tidak hanya peduli anak yatim itu di bulan Muharram, tapi salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyantuni anak-anak yatim. Nah, oleh karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan di wilayah yang lebih luas lagi, Nabi SAW mengajarkan, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi kan kita akhir ini, konon kabarnya Indonesia adalah negara paling, mohon maaf ya, bahasanya orangnya itu paling kepo kedua di dunia. Orang kita itu paling kepo terhadap urusan-urusan yang nggak baik masalahnya. Ada kecelakaan di jalan tol. Kira-kira buru-buru nolong apa update di media sosial ya? Ini masalah Bapak Ibu. Kita tuh masalah pesantren di Indramayu itu terus saja. Padahal ya ini sudah jelas sebetulnya. Tapi kita berlindung kepada Allah. Mungkin ada hal-hal lain yang kita mungkin nggak tahu, tapi justru teralihkan. Tapi satu sisi sekali lagi, umat bisa menilai dan melihat. Bukan sekedar apa yang terpampang, tapi apa yang ada di baliknya. Karena di antara satu antisipasi kita, jangan sampai kemudian ini menjadi framing, kita nggak mau mondokin anak ke pesantren. Karena lantaran rame masalah ini. Padahal pesantren yang qualified, ya, high standar, di atas rata-rata banyak banget Bapak Ibu. Yang kayak begini, ya mungkin hanya bagian kecil, tapi seakan-akan memiliki satu coverage yang luas. Dan ini, sekali lagi, kita perlu cermat dan cerdas. Tapi satu sisi kita juga, maka pernah kami ketemu salah seorang dengan anggota komisi fatwa di MUI Pusat. Ustadz, itu kenapa urusan pesantren ini tidak segera ditanggapi dan ditangani? Maka diantaranya beliau kata-kata, Ustadz, kalau ini ditanganinya tidak cermat, maka ini akan menjadi efek domino kepada pesantren yang lain. Di situ kemudian juga ada alma mater dari pimpinan pondok ini, yang itu juga lembaga-lembaga umat gitu. Nah, jadi memang kita akhirnya balik lagi. Dan kita juga jangan terjebak mudah untuk memandang jelek saudara kita. Bahkan kalau kita di satu masjid gitu ya,
Yang satu pakai kunut, yang lain nggak pakai kunut, kok jadi ribut? Jangan ya kan. Wah, pokoknya kalau ini ustadz saya ikut. Kalau bukan ustadz saya nggak ikut ya kan. Enggak. Sekarang itu sudah bagaimana kita itu berupaya menutupi aib saudara kita. Kecuali kalau memang di majelis itu perlu kita menyampaikan aib saudara kita. Karena kalau kita nggak menyampaikan, minimal ghibah. Apalagi kalau nggak benar, fitnah. Dan ghibah itu yang paling sederhana apa? Seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah SWT, jangan senang mengumbar aib orang lain. Apalagi yang sudah wafat. Kadang-kadang mohon maaf, kita nih nganterin mayit sampai ke penguburan, tapi pas dikubur, oh dia waktu di dunia gini, 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 gini. Jangan, sudah. Sudah selesai babnya dia itu. Tinggal pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka di ujung hadis ini, di bagian pertama ini, Rasulullah memberikan kata kunci. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Ini yang tadi kita bilang. Bapak Ibu, hari mohon maaf, ada nggak di dalam masjid ini yang lagi punya masalah dengan hutang? Ada? Oh, kelihatannya nggak ada ya. Nah, tapi kalau ada, saya pengen kasih jalan cepatnya nih Bapak Ibu, boleh nggak? Apa itu? Satu, doakan 10 orang minimal yang juga kita tahu lagi punya masalah yang sama dengan kita, punya hutang. Dan yang kedua apa? Kalau kita tahu hutang kita lebih besar dari dia, dan kita bisa bantu menyelesaikan, selesaikan. Kalau kita bisa menyelesaikan, bukan nggak mungkin Allah menyelesaikan urusan kita. Itu juga berlaku untuk apa? Yang pengen punya keturunan, yang pengen bisnisnya lancar, yang pengen rumah tangganya damai tentram, anak-anaknya berhasil. Doakan 10 orang minimal yang masalah atau hajatnya sama, dan kalau kita bisa membantunya, itu lebih baik. Karena apa? Ini janji Nabi. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong hamba Allah yang lain. Dan hidup ini tidak tentang sekedar apa yang saya terima. Life is not just about our accumulation, but life is about our contribution. Hidup itu bukan tentang sekedar ngumpul-ngumpulin. Berapa banyak saldo di tabungan kita, berapa banyak mobil yang terparkir di garasi kita, berapa banyak aset yang ada di daerah-daerah di mana kita berada. Akan tetapi yang Allah inginkan dari kita, Rasulnya ajarkan kepada kita, apa kontribusi dengan titipan yang Allah berikan kepada kita itu. Dan ini yang kita berikan. Kita sanggup dengan harta, silakan. Kita sanggup dengan pikiran, silakan. Kita sanggup dengan tenaga, silakan. Jangan berpikir, oh saya ini justru lagi layak menerima saja Ustaz. Tidak. Bahagia itu tidak hanya sekedar ada pada saat menerima, tapi bahagia itu ada juga saat pada kita saat memberi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang menenangkan. Kalau hidup itu punya semangat, mau berbagi, memberi lebih, walaupun nggak berharap kembali, kan kayak matahari kan. Matahari itu terus memberikan sinar walaupun tidak mengharapkan kembali baik dari apa yang kebaikan telah diberikan kepada kita. Makanya ada doa itu, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada. Itu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah, tawarkan hati hamba ya Allah. Tawarkan hati kami. Binuri hidayatika, dengan cahaya hidayahmu ya Allah. Kama nawartal ardo, sebagaimana engkau tawarkan buka bumi ini, binuri syamsika abadan abada, dengan cahaya mataharimu selamanya ya Allah. Jadi itu kita minta sama Allah ya. Nah, jadi yang ketiga apa Bapak Ibu? Give more. Yang memberi lebih. Saya persingkat sedikit karena sudah masuk waktu suruh. Yang keempat adalah ini. Expect less. Ya. Jangan terlalu berharap. Sedikit berharap. Maksudnya apa? Berharaplah yang banyak kepada Allah dan jangan banyak berharap kepada manusia. Kenapa? Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Kita tuh kalau bahasa berharap sama makhluk, mohon maaf, banyakkan bahagia atau kecewa ujungnya Bapak Ibu? Banyakkan bahagia atau kecewa? Nah, ini kelihatan nih jawab pengalaman ya kan. Bahkan yang diam ini lebih banyak pengalaman kecewanya ya kan.
Kenapa? Ya itu tadi. Berharap itu cuma sama Allah, Bapak Ibu. Kalau berharap sama makhluk itu punya keterbatasan. Sekali kita ngomong oke. Dua kali masih oke juga. Tapi sudah tiga, empat kali bisa jadi dia hapus kontak kita kan. Tapi kalau sama Allah, setiap waktu itu Allah bilang, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah telah berkata kepada kalian, mintalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah, aku penuhi. Tapi sayangnya banyak di antara kita itu terlalu sibuk berharap kepada makhluk. Bisa jadi kepada pasangan, bisa jadi kepada anak, bisa jadi kepada orang tua, bisa jadi kepada atasan, bisa jadi kepada pekerjaan. Bukan berarti kita meninggalkan hubungan kita dengan semua itu. Tapi kalau sudah wilayah harap, tidak ada kita berharap kecuali hanya kepada Allah SWT. Karena apa? Imam Syafi'i rahimahullah ngingetin. Jadi kalau Imam Syafi'i ingat sama Pak Haji Syafi'i. Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, kata Imam Syafi'i, maka Allah akan timpakan ke atasmu pedihnya pengharapan. Itu kalau kita lagi ngarep sama orang itu, Masya Allah. Wa'iyadzubillah. Itu kan sudah dikit-dikit kita tunggu nih, progresnya ada apa enggak kan gitu. Dan itu pedih Bapak Ibu. Tahu-tahu pas dibilang, aduh Mas, mohon maaf saya belum bisa bantu. Kecewanya itu luar biasa. Dan itu kenapa Allah kasih bahasa Imam Syafi'i supaya mengetahui bahwa Allah sangat cemburu kepada orang yang berharap kepada selainnya. Allah menghalangi dari perkara tersebut semata agar ia kembali berharap hanya kepada Allah. Ya kan kita sudah singgung. Apa yang perlu kita lakukan? Do the best and let the rest to Allah. Lakukan yang terbaik. Domain kita tuh di situ Bapak Ibu. Kalau bahasa kita itu ikhtiar iman maksimal. Lakukan ikhtiar yang terbaik, tapi setelah hasilnya itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah supaya apapun yang nantinya Allah berikan kepada kita, kita nggak kecewa. Karena kita tahu episode yang diberikan Allah itu sudah pasti yang terbaik. Tadi kan sudah kita bilang, Allah selalu memberikan yang terbaik. Tapi kadang banyak di antara kita nggak suka. Oh ini tapi kan nggak sesuai harapan Ustaz. Kita nggak tahu baik atau enggak itu versi kita atau versi Allah. Pasti versi Allah lebih baik. Dalam Quran surat apa namanya Al-Baqarah itu diingetin. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan ada yang menurut kalian nggak suka padahal menurut Allah itu yang terbaik. Tapi ada yang menurut kita terbaik padahal bisa jadi itu Allah nggak suka. Jadi urusan suka nggak suka itu bukan versi kita Bapak Ibu. Wah saya nggak suka nih kalau saya kemarin sudah ada di posisi wena, posisi basah. Oh sekarang dimutasi jadi posisi kering. Susah. Belum tentu. Justru bagaimana ketika kita dihadirkan berpindah dari zona nyaman ke tidak nyaman, temukan apa pesan cinta yang sedang Allah ingin hadirkan buat kita dalam keadaan itu. Saya sering ulang-ulang kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus begitu kemudian ada di dalam perut ikan. Mikirin masalah nggak Bapak Ibu? Enggak. Mikirin solusi masalah nggak? Enggak. Tapi yang dilakukan Nabi Yunus apa? Zikirin dulu sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Maka ini bagian di antara apa? Pengakuan Nabi Yunus kepada Allah. Maka Allah kasih jalan keluar. Nabi Musa, ayo Musa, itu Fir'aun sama tentaranya udah ada di belakang kita, di depan Laut Merah, habis kita, kata Bani Israel. Tapi apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka kata Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Selamat. Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke dalam apinya Namrud. Malaikat jejer. Wahai Ibrahim, apa yang bisa kami bantu? Kata Nabi Ibrahim apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku
Allah yang menjadi pelindung dan wakil. Dan cukuplah bagiku Allah yang akan memberikan pertolongan. Bas. Walaupun ada di dalam api, apinya sejuk. Walaupun ada di dalam perut ikan, bisa keluar. Walaupun ada di depan laut merah, dikejar musuh, lautnya terbelah. Maka berharap itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu lebih dominan kepada makhluk daripada kepada Allah. Semakin kita lebih banyak berharap kepada Allah, maka semakin tenang dan bahagia hidup kita. Ketika dapat alhamdulillah. Ini yang sudah terbaik Allah kasih. Maka yang terakhir, ini yang menjadi nasihat yang kelima. Live simply. Bacanya live atau live? Live simply. Hidup sederhana. Hiduplah sederhana, bebaskan hati dari tamak. Kenapa? Rasulullah kalau mau, itu bukan cuman punya unta merah 1-2, 1 garasi 2 garasi. Karena kunci-kunci perbendaharaan dunia itu udah Allah kasih sama Nabi Muhammad. Tapi apa? Nabi lebih memilih hidup sederhana. Walaupun kalau gitu Ustaz berarti kita muslim nggak boleh kaya. Enggak, bukan gitu. Silahkan kaya, tapi letakkan kekayaan itu bukan di hati. Tapi letakkan kekayaan itu di tangan kita. Allahumma jalid dunya fi aidina, wa la tajlid dunya fi qulubina. Ya Allah jadikan dunia di tanganku, tapi jangan jadikan dunia di dalam hatiku. Karena apa? Ada satu ungkapan menarik dari Syekh Wahab Al-Munabbih Al-Yamani. Orang yang greedy. Greedy itu apa? Serakah. Itu adalah orang yang fakir meskipun dia punya seluruh kekayaan. Tapi orang yang qanaah itu adalah orang yang kaya sekalipun dia sering kelaparan. Nabi itu pernah sampai saking laparnya naruh batu di atas perut beliau, ditutup sama kain. Makanya begitu ruku, tidak kretek 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 gitu. Nah, ditanya Rasul, apakah kau sakit? Pas dilihat ternyata Rasulullah itu nahan karena sudah berapa hari tidak makan. Padahal Rasulullah ini Masya Allah, kalau mau lebih dari makanan bisa dapatkan. Sahabat Bilal nangis ketika lihat apa Rasulullah bangun dari tempat tidur, di belakang punggung beliau ini bekas pelepah kurma yang kering. Maka apa yang kita ingin ambil hikmah dari Rasulullah ini? Rasulullah ngajarin supaya kita bisa jadi orang yang hidup sederhana, qanaah, zuhud. Zuhud itu bukan berarti kita compang-camping baju kita Bapak Ibu, enggak. Tapi zuhud itu adalah ya kita mencukupi dengan apa yang Allah berikan dan kita tidak sibuk untuk memenuhi keinginan. Dan bahasanya bagaimana kita melatih itu? Nabi SAW mengajarkan dalam urusan dunia lihatlah orang yang berada di bawah. Karena dengan begitu insya Allah kita akan qanaah. Wah Ustaz, saya naik mobil, tapi belum naik mobil mewah. Masih mending Pak, Bu, naik mobil. Di luar sana masih banyak yang naik motor. Naik motor Ustaz, tapi kalau orang udah pada naik mobil, Alhamdulillah, di luar sana banyak orang yang cuma jalan kaki. Ya Ustaz, saya cuma jalan kaki kemana-mana. Alhamdulillah, orang yang nggak bisa jalan. Akhirnya apa? Kita merasakan kecukupan. Kan kita nih, mohon maaf, habis ini kita makan, apa namanya, ya sarapan, nasi soto misalkan. Begitu pas lagi lapar, kita makan. 1 mangkok itu cukup nggak Bapak Ibu? Cukup? Begitu ditambah mangkok kedua, kira-kira rasa cukup yang pertama tadi kan nikmatnya itu nikmat aja apa nikmat banget? Nikmat banget. Tapi begitu dikasih mangkok kedua, kira-kira nikmatnya masih sama atau udah beda? Bahkan dikasih mangkok ketiga, kira-kira apa yang terjadi? Mual ya. Begitu juga hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita bahasa nurutin keinginan, bahasa Nabi itu, manusia kalau dikasih 1 gunung emas, dia minta gunung emas kedua. Dia dikasih gunung emas kedua, pengen minta gunung emas ketiga. Sampai terus begitu, hingga kemudian tanah menutupi dirinya baru selesai. Maka ternyata hidup sederhana itu, inilah yang disebut the ultimate sophisticated is a simplicity. Kecanggihan yang paling canggih itu adalah kesederhanaan. Lihat para apa namanya orang-orang terkaya di dunia itu bajunya standar semuanya, enggak? Kaos kadang-kadang kaos hitam aja gitu kan. Coba lihat ya kan. Tapi kalau kita ya alhamdulillah, kalau kita paham tahadus bin nikmah, kalau kita ke masjid jangan mentang-mentang gitu saya zuhud Ustaz ya.
Saya sudah pakai gamis ini 10 tahun ya kan. Bukan berarti nggak boleh. Tapi kita pakailah pakaian yang terbaik saat kita di dalam rumahnya Allah. Jangan kita justru kalau pas kita datang kondangan, wah tampilan itu maksimal. Tapi diundang Allah untuk sholat, kita tampilannya minimalis. Itu salah menempatkan. Nah jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 5 nasihat ini bisa hadir di dalam hidup kita dan menjadikan hidup kita jauh lebih tenang dan menenteramkan, menyongsong tahun baru 1445 Hijriah. Insya Allah kita hari ini sudah berada di hari-hari penghujung bulan Dzulhijjah, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan masuk di bulan Muharram. Walaupun Nabi tidak hijrah pada bulan Muharram, namun tahun di mana Rasulullah hijrah, inilah yang dijadikan sebagai tahun awal penanggalan kalender Islam. Namun ala kulli hal insya Allah guru-guru lain akan membahas tentang hikmah Muharram di kesempatan yang lain. Dan bahkan nanti kita insya Allah akan bersama dengan jamaah para ibu-ibu, ummahat, dan juga sekaligus santunan anak-anak yatim. Mudah-mudahan Allah izinkan bapak-bapaknya juga hadir ya. Dan insya Allah kita bisa berpartisipasi dan berkontribusi. Ya walaupun kita bisa bahagiakan anak yatim siapapun, dimanapun. Ustadz saya juga anak yatim, tapi saya udah punya anak 3. Itu bukan anak yatim lagi ya. Anak yatim itu menurut pemahaman para ulama sampai dia baligh. Jadi SD maksimal SMP itu batasan yatim. Lebih dari itu dianggap sudah mukallaf, sudah mampu untuk membiayai ataupun bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang kita ya masih menganggap yang SMA juga masuk. Nah ini perlu edukasi. Ke depan insya Allah kita bangun ya, yang namanya anak-anak yatim itu adalah dimulai dari usia-usia dini sampai maksimal menjelang SMA atau SMP. Nah, karena apa? Di saat itulah salah satu golden age pengasuhan. Mereka kehilangan orang tua, maka ketika kita menjadi bagian pengganti walaupun tidak sepenuhnya orang tua mereka dan kita menjamin mereka, maka Nabi SAW memberikan motivasi. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang mengurusi dan menjamin anak yatim, maka seperti ini di surga. Seperti jari telunjuk dan jari tengah, dan kemudian Rasulullah menggabungkannya. Maka mudah-mudahan insya Allah ini menjadi bagian kita give more. Jangan sampai kemudian kita penuhi dengan worried, hate. Karena bagi kita don't worry, don't hate. Dan bagi kita hidup itu give more, live atau life simply. Dan bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang terus berkontribusi. Maka harapannya Allah mudahkan di dalam hidup kita bisa mempraktekkan 5 hal ini. Mari kita ulang sekali lagi Bapak Ibu. Yang pertama apa? Don't worry. Yang kedua adalah ya don't hate, jangan dipenuhi kebencian. Yang ketiga adalah give more. Yang keempat adalah expect less. Maksudnya kita berharap itu hanya kepada Allah. Dan yang terakhir life simply. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain, dan insyaallah kita berjumpa dengan kajian-kajian seri tauhid dan motivasional aplikatif berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan atau cukup? Oh, boleh, silakan. Yes, smile is a universal language. Bahkan dalam ilmu communication, bagi setiap seorang communicator itu startingnya, defaultnya itu adalah smile. Even kita berada di luar negeri, kita nggak bisa bahasa di sana, udah senyum aja dulu ya kan. Itu biasanya akan mencairkan daripada kebekuan. Nah jadi balik menarik dari apa yang sudah disampaikan Pak Haji tadi, memang betul tidak bisa kita melihat hanya satu sisi. Ya, kita perlu melihatnya holistik. Kita perlu melihatnya secara menyeluruh. Dan pintu untuk memulai dari situ memang babnya selalu tentang keimanan. Nah, jadi balik lagi tadi, mau apapun ceritanya, bonggolnya ya iman. Nah, jadi kalau bicara iman itu, tadi dia makan yang baik atau tidak baik, itu kan iman yang mendorong. Dia berperilaku mengambil pekerjaan dengan jalan yang halal atau tidak, itu iman ceritanya. Itu yang akan menjadi sensor. Nah, bicara sensor itu,
itu ada di hati. Nah itu tadi kalau dibilang hati ini, di antara sekian ruang di hati kita itu, ada ruang harap, yang itu akan berimplikasi kepada efek-efek yang tadi disebutkan. Jadi ketika dia berharap ya kepada anak, maka dia otomatis akan doing everything ya untuk anaknya. Even dia harus menabrak yang tidak halal. Kenapa? Karena dia punya ekspektasi lebih di situ. Nah, sehingga ketika kita bahasakan tadi, ketika dia harapnya itu hanya kepada Allah, maka dia akan menjaga dari apa? Makanan yang dibawa ke rumah, perilaku yang dilakukan seperti apa dalam bekerja. Karena betul sekali apa yang terjadi pada anak kita, itu bukan tidak mungkin. Bisa jadi bukan semata-mata kesalahan anak kita. Bisa jadi justru kesalahan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Maka ayatnya itu kan surat At-Tahrim ayat 6 yang bahasanya perlu menjadi refleksi bagi setiap orang tua itu. Ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu maksudnya apa? Start with yourself and then ask your family. Mulai dari diri kalian dan kemudian ajak ahli keluargamu untuk apa? Terselamatkan dari api neraka. Buat siapa? Orang beriman. Karena Allah mengawalinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Maka balik lagi insya Allah yang disampaikan Pak Haji ini adalah menguatkan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Dan memang ketika kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim itu kan ada yang kita ambil bagian pentingnya, ada yang kemudian juga kita kuatkan dengan korelasinya. Dan korelasi satu ayat dengan ayat lain itu namanya dalam ulumul Quran munasabah ayat. Jadi ketika satu ayat ini akan menopang ayat yang lain berhubungan dengan ayat yang berikutnya. Namun ala kulli hal Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Tapi pertanyaannya, apakah Allah tidak memberikan rezeki kepada siapapun yang ada di atas muka bumi? Allah itu pasti memberikan rezeki, tapi wilayah kelapangan kesempitan itu prerogatifnya Allah. Dalilnya surat Hud ayat 6. Ini sering diulang-ulang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah yang bergerak melata di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Cuma masalah besar kecilnya itu yang kita sebut lapang atau sempitnya itu prerogatifnya Allah. Dan ketika kita bahasanya ingin mengambil atau menjemput rezeki, maka yang kita lakukan diantaranya apa? Dengan bekerja. Itu memantaskan. Tapi bukan hanya bekerja. Karena bahkan beberapa ulama atau banyak ulama mengatakan nggak ada hubungannya kerja sama rezeki. Karena rezeki itu diantaranya sudah dijamin sama Allah. Nah insya Allah mudah-mudahan kita di dalam wilayah dengan anak-anak kita memang mulailah dari kita. Karena kita akan menjadi cermin bagi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita bahasanya sudah ada sesuatu masalah, mohon maaf, saya sering sampaikan juga ungkapan dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maudud. Jikalau kalian mendapati kerusakan pada diri seorang anak, maka penyebab utamanya adalah terjadi pada diri seorang ayah. Dan hari ini PR negeri kita, umat di negeri kita, disebutkan bahwa negeri kita ini adalah negeri dengan fenomena fatherless country. Negeri dengan kelaparan ayah. Ya bersyukurlah kalau yang hari ini para ayah ngajakin istrinya, ngajakin anak-anaknya ikut ngaji. Padahal salah satu we time, family time itu di masjid. Apalagi kalau udah selesai ngaji kan kita sama-sama sarapan, ngobrol sedikit, baru kita lanjutkan aktiviti lain. Dan Al-Fakir berupaya mengaplikasikan Bapak Ibu ya. Jadi semalam pun kita baru balik dari mengantarkan anak di pondok di daerah Jasinga. Pagi ini kita harus jemput lagi anak yang di Bandung. Dan ini semua bagian dari apa tadi? Menjemput rezeki dari Allah SWT. Rezeki itu bukan tentang sekedar materi. Tapi rezeki itu diantaranya apa? Dikasih anak yang soleh-soleha, dikasih anak-anak yang dia sayang sama Allah, cinta sama Allah, dan dia kenal Allah, sehingga akhirnya apa? Dia kelak bisa minimal menjaga diri dan insya Allah ahli keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tadi menarik Pak Haji itu surat Ar-Ra'du naikin lagi ke atas. Surahnya Ar-Ra'du ayatnya 22 sampai 24. Itu kurikulum keluarga surga.
Nah, jika boleh nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan Bapak Ibu dengan sama-sama lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahalazim, 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 dan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.